program Chief Talk kali ini bersama saya Fani Imaniar. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan industri logistik di Indonesia, di mana kita tahu terkait dengan bagaimana sejarahnya, kemudian juga perkembangannya sampai dengan saat ini, terutama dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, apakah juga berpengaruh secara signifikan dalam perkembangan logistik di Indonesia. Tentu saja juga kita akan bertanya terkait dengan bagaimana peran dari pihak swasta turut andil dalam membangun perkembangan industri logistik ini untuk masa depannya. Kita akan ketahui lebih lanjut terkait hal tersebut dari perspektif narasumber yang sudah hadir bersama kami hari ini, Founder and CEO Cold Space, Arnold Giovanni. Halo, mungkin dari perspektif Chief, apakah dengan adanya perkembangan atau dinamika cuaca saat ini juga mempengaruhi bagaimana logistik, terus kemudian juga aparatur-aparatur yang terlibat di dalamnya itu juga terdampak? Ya, tentunya kalau misalnya dari segi weather ya pasti akan ada impact ya. Contohnya kalau misalnya ada hujan, itu juga akan memperlambat proses delivery seperti itu ya. Oke. Ya, Itu juga terjadi saat ini, Chief? kemarin ini pas musim hujan sih memang ada impactnya seperti itu ya. Karena memang kalau hujan itu kan akan memperlambat, kalau dari segi truk contohnya dia jadi harus memperlambat proses delivery tersebut. Gitu. Oke, tapi sejauh ini apakah ada komplain atau mungkin tantangannya tersendiri? Belum terlalu sih kalau dari segi weather ya. Mungkin kalau dari segi kita melihat dari sektor logistik secara keseluruhan di Indonesia ya, mungkin lebih ke arah pembangunan infrastruktur yang harus kita tekankan. Gitu ya. Terutama kalau di Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan, jadi ada pentingnya untuk kita membangun infrastruktur yang memadai untuk multimoda ya. Jadi contohnya multimoda itu seperti kita combine integrated logistik antara truk, juga kapal, bahkan pesawat juga seperti itu. Truk, kapal, moda-moda transportasi apa seperti yang maksudnya saat ini yang diuntungkan untuk delivery atau logistik? Ya, kalau misalnya sekarang sih kita juga harus melihat karena Indonesia ini model negara kepulauan ya. Jadi mungkin ada beberapa pulau itu yang lebih suitable dengan sistem truk. Contohnya seperti Jawa ya, karena jalan tolnya lumayan memadai. Kemarin apalagi baru dibangun Trans Jawa ya. Trans Jawa sangat berdampak signifikan? Sangat berdampak signifikan. Karena sekarang itu kita bisa mengirim antara Jakarta ke Surabaya dalam waktu 1 hari. Gitu. Tadinya berapa? Tadinya mungkin definitely dari 1 hari ya, tergantung kita. Contohnya cara kita untuk mempercepat efisiensi dari SLA itu kita menggunakan 2 drivers contohnya di 1 truk. Jadi bisa bergantian seperti itu ya. Nah itu akan mempercepat proses delivery. Itu di Pulau Jawa tapi di Pulau Jawa. Kalau pulau-pulau lainnya? Ya, kalau di pulau-pulau lain memang challenges-nya lebih ada ya. Contohnya seperti di Kalimantan atau Sulawesi. Terkadang kalau kita mau kirim contohnya dari Jawa gitu ya, kita harus konsolidasi secara volume. Gitu untuk ada batas minimal atau batas maksimal. Betul. Beratnya ya? Betul ya. Di satu sisi mungkin opsi lainnya adalah air freight ya kalau volumenya kecil. Betul. Cuman dengan menggunakan air freight tentunya per unit cost menjadi lebih tinggi seperti itu. So ini menjawab pertanyaan kalau misalnya dari customer, kenapa sih biaya kirim kalau keluar Pulau Jawa lebih mahal, jauh lebih mahal dibanding kalau kita kirim sesama kota di Pulau Jawa ya? Betul banget. Tapi dengan adanya pembangunan infrastruktur dan rencana pembangunan infrastruktur ke depannya gitu dari pemerintah, walaupun nanti kita akan berganti presiden atau kepala pemerintahan, apakah cukup akan membantu Chief atau mungkin ada masukan dari perspektif Chief sebagai CEO Cold Space terhadap pembangunan infrastruktur seperti apa yang kira-kira bisa memudahkan pengiriman logistik dari Cold Space? Ya, kalau dari kami sih karena kita bergerak di bidang cold chain ya dan kita juga integrated, jadi kita ada melayani cold storage juga, jadi kita membangun cold storage dan juga kita ada truk yang perlu reefer ya. Jadi mungkin melihat dari segi infrastruktur ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama untuk cold storage diperlukan konsistensi dari sumber daya listrik. Gitu. Jadi yang kita melihat sih kalau di Jawa dan beberapa kota besar konsistensi dari sumber daya listrik tersebut sudah terjawab ya. Cuman mungkin kalau misalnya kita mau masuk ke tier 2 atau tier 3 cities gitu ya, mungkin seperti mungkin contohnya di daerah Sulawesi, contohnya kayak seperti di Manado dan bahkan Bali dan lain-lainnya gitu ya, kita membutuhkan konsistensi dari sumber daya listrik seperti itu. Iya, kalau dari segi jalan tol tentunya akan membantu. Mungkin ada beberapa research, contohnya dari World Bank itu bisa mengurangi logistik cost kira-kira 10%-an. Contohnya kalau kita ada biaya tol ya gitu, jalan tol. Ini maksudnya bicara mengenai jalan tol antar pulau kah? Iya, mungkin lebih jalan tol bahkan within pulau itu sendiri ya. Tapi mungkin juga dari tol laut pun dibutuhkan. Jadi contohnya karena kita bergerak di bidang cold chain, kita sangat mementingkan kualitas suhu dari pengiriman barang gitu ya.
Nah, ketika kita mengirimkan antar pulau di kapal tersebut ya, kalau kita mengirim via truk dan truk tersebut masuk ke kapal ya, itu kita memerlukan konektivitas listrik, kabel listrik ya, untuk kita quote unquote seperti mengkonek itu ke sistem pendingin kita di truk gitu. Oke. Nah, sistem kabel tersebut itu memang masih lacking di Indonesia gitu di kapal. Makanya itu yang salah satu yang menyebabkan kita harus konsolidasi dulu ke kontainer ya, atau kita melakukan air freight seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini, Chief, konsolidasinya apakah ada permasalahan tersendiri atau tantangan? Saya tidak akan menyebut permasalahan, ya tantangannya sendiri. Seperti apa yang selama ini dialami oleh Cold Space dan mungkin apakah ada bantuan baik dari Pemda setempat maupun juga pihak swasta lain gitu untuk menyukseskan konsolidasi ini? Ya, tentunya kalau dari bidang cold chain sendiri, karena pemainnya belum terlalu banyak ya, jadi memang kita mengadakan kolaborasi terkadang gitu ya. Contohnya mungkin kalau kita harus mengirim barang dari satu titik ke titik lain ya, selama itu di-allowed oleh clients kita gitu ya, kita mungkin kadang-kadang konsolidasi barang tersebut, selama barang tersebut sekali lagi tidak mengkontaminasi satu sama lain ya, dan suhunya sama gitu. Juga beberapa truk yang kita punya itu memang kita lengkapi dengan dual chamber. Jadi dia bisa dua suhu di satu truk gitu. Jadi contohnya suhu frozen yang bisa minus 25 sampai dengan suhu chiller yang bisa minus 5 Celcius gitu ya. Kita bisa lakukan itu di satu truk gitu. Wow, ini perkembangan yang cukup signifikan ya. Karena kita tahu kan kalau misalnya kita bicara mengenai ya katakanlah 30 atau 50 tahun ke belakang tentu saja perkembangannya belum seperti saat ini. Betul. Dan sejauh apa itu berdampak pada keuntungan? Ya, kalau dari segi perkembangan tentu ya. Dan Indonesia sendiri pun mengalami improvement yang lumayan signifikan dari segi logistik. Contohnya kalau kita lihat data yang ada, tadinya logistik cost itu kira-kira 24% dari GDP ya di tahun 2020. Di tahun 2024 ini sudah meningkat secara drastis ya. Jadi kita sekarang ada di 14% dari GDP gitu. Jadi memang pertumbuhan logistik di Indonesia itu luar biasa gitu yang kita lihat. Tapi kita juga masih melihat perlunya digitalisasi untuk meningkatkan keuntungan dari pemain logistik dan juga untuk mengurangi biaya logistik secara keseluruhan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya. Jadi proses digitalisasi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas seperti sistem manajemen gudang, sistem manajemen transportasi. Itu membantu untuk kecepatan delivery, membantu juga untuk meningkatkan akurasi juga. Kalau untuk Cold Space sendiri, digitalisasi tersebut apakah, ya maksudnya perkembangannya seperti apa? Ya, jadi kalau dari kita menggunakan sistem manajemen gudang dan sistem manajemen transportasi ya. Jadi contohnya di sistem manajemen transportasi, kita menggunakan contohnya geolokasi, geotagging, seperti itu. Kita juga karena kita bergerak di bidang cold chain, kita ada temperatur logger ya. Jadi temperatur logger itu untuk menjaga suhu. Jadi kalau misalnya di perjalanan suhu tersebut tiba-tiba meningkat atau menurun di luar toleransi, di luar betul, gitu. kita akan dapat alert dari control tower kita. Oke. Gitu. Dan kita nanti di di logger tersebut nanti akan disesuaikan. Betul. Dan control tower kita itu juga 24 jam. Seperti itu. Jadi kita benar-benar menjaga ya. Barang. Wow, so many changes ya, tapi ini maksudnya in a positive way. Dan tentu saja menyesuaikan dengan bagaimana kondisi tidak hanya Indonesia tapi juga tentu saja masyarakat terdampak gitu. Mengingat dalam kuartal 3 sampai dengan kuartal 4 nanti dan kuartal 4 ya Chief, itu kan biasanya tantangannya tiap tahun kan paling ya banyak ya, akan meningkat. Apa strategi dari Cold Space sendiri? Ya, kalau dari kita tentunya strategi dari kita adalah untuk meningkatkan supply. Karena memang di dunia cold chain ini gap antara supply dan demand lumayan signifikan. Dan itu kan berdampak pada daya beli ya, menurun ya biasanya. Kalau daya beli memang itu impact-nya lebih ke arah GDP ya. Jadi misalnya GDP kan kita anticipate tahun ini mungkin sekitar 5%. Jadi memang masih ada pertumbuhan di GDP ya, seperti itu. Dan historically di Q4 kuartal 4 dan kuartal 1 itu justru yang season yang lebih baik untuk cold chain ya. Because of New Year's? Iya, betul. Karena dia lebih dekat ke hari raya. Dan di mana lebih dekat dengan hari raya, konsumsi dari produk frozen dan produk fresh itu menaik gitu, seperti itu. Meningkat ya. Jadi memang hari raya itu apalagi di Indonesia itu selalu membawa berkah tersendiri ya. Yes, betul. Oke. Ada perubahan apa saja atau strategi apa saja kalau begitu untuk bisa meng-cater tidak hanya daya beli ya, tapi demand dari customer? Ya.
Tentunya kita harus meningkatkan supply ya di Indonesia ini kita perlu banget untuk meningkatkan supply. Contohnya untuk cold storage, supply kita tuh masih sekitar setengah atau sepertiga dari yang dibutuhkan dari segi cold storage. Dari segi river trucks pun kita masih kira-kira setengah dari yang dibutuhkan. Jadi tentunya yang penting di sini adalah meningkatkan supply. Tapi juga bukan hanya meningkatkan supply, tapi meningkatkan effectiveness dan efisiensi dari supply tersebut. Contohnya dengan tadi sistem manajemen gudang, sistem manajemen transportasi juga diperlukan. Tenaga kerja sendiri bagaimana, Chief? Ya. Tenaga kerja sendiri kita melihat di Indonesia ini tentunya literasi dari digitalisasi kan makin meningkat ya. Dan kita berharap itu terus berlanjut karena kita juga perlu untuk memajukan rakyat Indonesia ya. Gitu. Jadi dengan mereka bisa memakai sistem manajemen gudang tersebut, sistem manajemen transportasi tersebut, tentunya kita bisa meningkatkan taraf hidup mereka juga lebih efisien dari segi processing ordernya gitu dari klien. Ya. Dan teman-teman apalagi yang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik untuk mendalami mengenai sektor industri dan juga logistik ini tentu saja menjadi sebuah forum tersendiri gitu bagi mereka untuk berkembang ya menjadi tenaga ahli yang tentu saja mumpuni dari Indonesia begitu. Betul, ya Chief ya. Setuju. Tapi kalau kita bicara mengenai perkembangan dari tenaga-tenaga ahli gitu, tentu saja tahun ke tahun kita juga akan menghadapi saingan tidak hanya dari sesama manusia saja tetapi dari artificial intelligence, AI. Tapi kita tahu potensi AI ini juga sangat penting terutama kalau tadi Chief bilang atau mengatakan digitalisasi penting atau menjadi salah satu sumber utama perkembangan dari industri logistik. Tapi tahan dulu jawabannya Chief ya, kita akan dalami di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Chief Talk akan segera kembali sesaat lagi. Itu tentunya saya menganggap bahwa AI itu akan membantu manusia. Seperti itu ya, dan itu juga kita coba terapkan juga di perusahaan kita. Contohnya beberapa hal yang AI bisa dipakai. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Chief Talk dan saya masih bersama dengan narasumber saya sore hari ini, Arnold Giovanni. Kita akan masih membahas ya Chief terkait dengan apa pertanyaan tadi sebelum kita jeda terkait dengan bagaimana Chief memandang artificial intelligence yang sebenarnya kita anggap sekarang masuk dalam digitalisasi atau perkembangan teknologi, tapi juga berdampak pada tidak hanya masa depan tapi mungkin persaingan antar sesama manusia untuk berkembang ke depannya. Bagaimana perspektif Anda, Chief, memandang hal tersebut? Gimana kita bisa cari equilibriumnya atau titik tengahnya? Ya, itu pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi kalau dari AI itu tentunya saya menganggap bahwa AI itu akan membantu manusia. Seperti itu ya. Dan itu juga kita coba terapkan juga di perusahaan kita. Contohnya beberapa hal yang AI bisa dipakai, contohnya untuk predictive demand gitu ya. Jadi dari predictive demand itu akan meningkatkan efisiensi dan effectiveness dari cara kita mengalokasikan resources. Jadi contohnya dengan kita mengalokasikan resources atau kita bisa tahu misalnya demand untuk gudang ini atau transport ini akan lebih tinggi di satu hari gitu ya. Kita bisa menambah jumlah truk kita dan lainnya gitu seperti itu. Sejauh ini apakah Cold Space sendiri sudah memakai artificial intelligence atau AI? Kita mungkin memakai artificial intelligence-nya lebih dari sisi optimisasi rute ya. Jadi contohnya dari tracking tersebut, misalnya kita punya truk dan kita harus melakukan multi drop ya gitu ya. Jadi truk ini harus mendrop produknya itu di beberapa lokasi. Jadi AI di sini berguna untuk kita bisa memilih rute gitu yang lebih efisien. Dan itu mungkin bisa menurunkan biaya BBM gitu seperti itu. Sangat berpengaruh ya. Betul. Ya. Sejauh ini ada maksudnya besaran prosentasenya gitu berpengaruh kepada penggunaan BBM atau mungkin juga jarak ya berarti yang terdampak oleh dengan penggunaan rute yang benar. Ini sejauh apa? Ya, jadi lumayan signifikan ya dan juga kita bisa meningkatkan utilitas dari truk tersebut. Nice. Gitu. Dan juga effectiveness dari driver ya. Kita juga bisa monitor jam kerja driver agar itu lebih baik seperti itu. Tidak kecapean atau kelelahan ya. Iya, betul. Dan itu penting sekali kan karena kesehatan driver harus kita jaga juga gitu. Thank you for that. Itu yang kadang-kadang suka kita lupa ya sebagai seorang employer. Kesehatan dan tidak hanya fisik tapi juga mental dari para employee karyawan kita adalah nilai yang utama ya. Iya, betul. Oke. Saya ingin gali sedikit mengenai Chief sendiri secara personal. Do you ever think
berharap atau bukan berharap sih, maksudnya memang bercita-cita menjadi seseorang yang akhirnya terjun dalam industri ini, sektor logistik di Indonesia? Mengingat ya kita tahu sih tadi Chief juga sudah mengatakan masih belum banyak pemain Iya. yang ada saat ini di Indonesia. Ya, memang kalau di logistik secara keseluruhan sih memang lumayan banyak pemainnya ya. Cuman mungkin di bidang cold chain mulai bertumbuh juga ya. Cold chain berarti Yes, lebih spesifik ya? betul lebih spesifik di cold chain ya. Dulu memang ketika saya kuliah ya waktu itu ya dan ambil S2, mungkin waktu itu sempat berbincang-bincang dengan teman lama saya ya udah 10 tahunan gitu ya. Dan Majoring in kalau boleh tahu? saya dulu di finance sama accounting. Gitu. Wow. Iya, iya. Kalau misalnya kita menyebutnya ini nggak salah jurusan apa Chief? Oh, iya. Ke coaching. Iya betul. Nah dulu saya sempat bekerja juga ya sebagai auditor beberapa lama ya di Big Four Accounting gitu. Nah, cuman mungkin satu hal yang saya belajar banyak di perusahaan accounting tersebut adalah bagaimana caranya kita bikin SOP yang dan internal audit dan SOP yang baik gitu. Efisien Yes, juga dan ya. efisien juga. Nah, di logistik ini kan sangat diperlukan ya untuk kita menjaga tadi ya keselamatan dari orang-orang di gudang kita, menjaga keselamatan dari driver, menjaga kualitas suhu dan produk barang tersebut ya, itu sangat diperlukan gitu. Jadi saya bersyukur sih dulu sempat ambil itu walaupun mungkin sekarang sepertinya nggak nyambung tapi ada nyambungnya juga. Ada benefit tersendiri sebenarnya Chief Betul, gitu. betul ya. Marketing ya dan juga maksudnya bisnis manajemen itu kan ya tadi membahas mengenai efektivitas dan juga efisiensi dari strategi Yes. untuk tiap-tiap sektor yang sedang kita dalami ya. Iya. Oke, tapi waktu SD sendiri Oh. kalau ditanya cita-citanya Wah, dulu kalau di Mau SD jadi kan auditor? karena seneng olahraga ya. Jadi mungkin dulu cita-citanya lebih jadi pemain bola atau gimana gitu ya. aduh. Cuman seiring bertambah umur jadi ketiban realita lah. Jadi Tapi kan masih bisa punya hobi Chief. iya, hobi tentu berjalan ya lalu ya. Cuman mungkin dari situ ya oke lah cari kerjaan lain ya akhirnya di finance accounting dan akhirnya juga Tetap sekarang main bola dong. tetap. Soalnya saya dengar sih kalau misalnya di bola sendiri kan ada strateginya Iya. dan kadang-kadang strategi tersebut juga bisa kita terapkan di dunia pekerjaan. Iya betul, cara motivasi tim ya kan dan lain-lainnya juga gitu. Oke, nice to know that. Jadi, tapi karena cewek sih nggak banyak yang main bola ya gitu. Saya sendiri juga kalau misalnya ditanya nggak bisa main bola sih. Chief. Oke, tapi saat menjadi CEO dan juga founder Cold Space kan Chief Arnold juga sudah melanglang buana ke beberapa Ya. perusahaan, mungkin juga di berbagai macam negara. Kalau mengkomparasikan, kira-kira apa sih keuntungan sektor logistik dan juga cold chain Ya. yang ada di Indonesia atau yang kita punya dan mungkin masih bisa kita maksimalkan lagi perkembangannya ke depan? Betul. Jadi sektor cold chain ya, seperti tadi memang supply dan demand-nya itu lumayan jauh gap-nya. Jadi supply yang ada di Indonesia itu jauh lebih dikit daripada demand. Dan terutama itu evident di pulau-pulau di luar Jawa ya, gitu ya, di beberapa kota, terutama di Tier 2 dan Tier 3 cities. Demand-nya banyak padahal. Demand-nya banyak gitu ya. Tapi memang kita melihat bahwa ada impact dari seasonality juga sih dari cold chain tersebut ya. Tapi dari segi supply itu jauh lebih di bawah demand sehingga memang growth-nya itu masih lumayan. Kalau kita misalnya melihat ke modern trade contohnya sekarang ya. Di modern trade itu kan penetrasi dari cold products tersebut belum terlalu tinggi di Indonesia dibanding dengan di Korea dan Jepang contohnya gitu ya. Korea dan Jepang sudah sangat advanced ya Yes. soal ini. Iya. Jadi Mereka misalnya menjadi kayak role model hitungannya. betul. Jadi kalau misalnya di modern trade mereka gitu ya, mungkin 50% ke atas itu produknya cold chain gitu. Oke. Cuma sementara di Indonesia mungkin levelnya masih di sekitar 10%. Seperti itu. Tapi kita mulai melihat kan contohnya nasi aja udah dimasukin ke cold chain sebagai onigiri dan lain-lain gitu. Dan ketika level dari GDP masyarakat Indonesia itu akan menanjak ya, menaik. Level dari urbanisasi juga akan menaik dan kebutuhan untuk proses food pun akan menaik gitu. Oke. Jadi kita melihatnya sih ke arah sana ya. Di Jadi future-nya. penyebaran masyarakat atau penyebaran warga ke kota-kota dengan urbanisasi tersebut Betul. pun juga akan berdampak pada demand terhadap cold chain yang Betul. juga akan melahirkan persaingan ya Ya. pemain-pemain di sektor cold chain itu. Betul. Ya. Oke. Tapi maksudnya nggak takut kalau misalnya ketemu banyak atau semakin banyak rival, semakin banyak kompetitor. Ya, kita sih di dunia cold chain ini memang sedikit unik ya, di mana banyak pemain yang saling kolaborasi satu dengan lain gitu. Betul. Karena kan contohnya di cold storage ya, cold storage sendiri kan kita perlu meningkatkan utilitas cold storage kita gitu. Jadi alangkah baiknya seandainya kita bekerja sama untuk meningkatkan utilitas tersebut gitu, nggak hanya kompetisi sih. Jadi kita juga happy lah kalau misalnya kebutuhan di Indonesia itu bisa terjawab gitu. Ya.
Oke. Dengan ya maksudnya tantangan-tantangan seperti itu yang tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Hmm. Filosofi atau ada mungkin pesan seperti apa yang mungkin kalau kita ketika zaman kecil kan suka dapat pesan ya dari Ya. orang-orang tua atau dari orang yang kita hormatin, Chief, yang masih Chief pegang sampai dengan saat ini selalu jadi motivasi. Ya, kalau dari segi pekerjaan ya, yang penting itu memang bekerja dengan hati ya. Jadi kita harus bekerja dengan hati, kita harus care dengan klien kita ya, dan kita juga harus care dengan, dan itu dimanifestasikan di logistik ini dengan kita peduli dengan barang yang klien kita punya gitu. Karena kita juga mempunyai tanggung jawab moral agar produk tersebut kualitasnya baik gitu ya, terdeliver juga dengan baik gitu, dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Jadi mungkin dari kita sih yang saya tekankan juga ke tim juga adalah kita harus bekerja dengan hati gitu ya, kita harus peduli dengan klien kita seperti itu ya. Bahkan kalau misalnya orang lain nggak lihat pun kita tetap bekerja dengan integritas ya, seperti buat Tuhan lah, bukan buat manusia seperti itu gitu. Wow, okay. And what drives you? What drives me ya, I think what drives me is I think kalau dari segi Cold Space sendiri ya, visi bahwa Cold Space akan kemana gitu. Jadi dari kita memang yang pertama kita harus menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi dari segi produk yang kita buat pun, di bisnis pun, saya melihat bahwa kita nggak hanya bikin produk yang kita mau, tapi mungkin yang di masyarakat butuhkan gitu sih. Jadi itu sih yang kita mau lakukan. Dari segi river truck, cold storage kita, fulfillment kita, dan lain-lain, yang penting adalah kita bisa menjawab kebutuhan customer kita seperti itu. Yang masyarakat butuhkan ke depannya, Yes. Chief, dengan adanya ya perkembangan saat ini, terutama yang ada di Indonesia, negara kepulauan yang tentu saja tiap-tiap warga di pulau-pulau itu kan juga memiliki karakteristiknya masing-masing, Betul. dan ini berdampak pada demand yang juga bisa jadi berbeda-beda. Betul. Sekaligus mungkin imbauan, anak-anak muda pasti akan menjadi regenerasi Chief Arnold berikutnya. Ya. Apa kira-kira? Kalau dari untuk anak-anak muda ya, kalau misalnya saya harus berpikir mungkin berapa tahun ke belakang ya, gitu ya. Mungkin saya harus kasih suggestion untuk saya pas muda ya. Itu lebih ke arah jangan menyerah gitu. Jadi punya grit, jangan menyerah. Apapun tantangannya pasti ada solusi gitu. Dan kalau melihat dari segi masuk ke bisnis gitu ya, untuk anak muda masuk ke dunia bisnis, memang kita harus perhitungkan juga ya, karena bisnis itu memang penting sekali untuk kita bisa menjaga cash flow, mempunyai produk yang bisa diterima di market. Jadi jangan takut untuk melangkah, tapi mungkin nggak perlu mulai dari sesuatu dari hal yang besar. Jadi bisa Walaupun dari yang risikonya kecil. besar. Ya mungkin bisa mulai dulu dari yang kecil kan, gitu. Kadang-kadang bisa sambil kerja, kita bisa mulai seperti itu. Kita bisa mulai dengan bisnis-bisnis yang kecil dan belajar dulu, ambil pengalamannya dulu seperti One itu. step at a time. That's correct, yes. Baik, Chief, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Tidak hanya atas knowledge-nya, tapi juga insight-nya Ya. tadi ya. Tidak hanya soal sektor logistik dan juga perkembangan cold chain di Indonesia, tetapi juga perspektif Chief secara personal. Terima kasih atas waktunya dalam Chief Talk kali ini. Kita akan ketemu lagi ya dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Sehat selalu, Chief. Sehat selalu juga, PR-nya kayaknya Mbak. panjang ini ya ke depannya ya. Iya, Tapi siap. kayaknya untuk nuansanya positif ya terhadap Betul. perkembangan ke depannya. Betul. Tapi kesehatan itu menjadi salah satu kunci utama untuk kita bisa sama-sama memajukan sektor cold chain di Indonesia. Setuju. Ya. Terima kasih sekali lagi, Chief. Terima kasih. Kita pamit dulu, kita sudahi dulu ya berarti Ya, episode siap. Chief Talk kali ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi bersama dengan founder dan juga CEO Cold Space, Arnold Giovanni, berakhir. Kita akan ketemu lagi dalam episode Chief Talk berikutnya. Saya Fani Imaniar, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.